Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sistem Tenaga Elektrik. Pertemuan hari ini kita akan mulai saja. Hari ini kita akan lanjutan dari yang kemarin. Analisis model PU per unit pada sistem multilevel. Nanti hubungannya terhadap trafo kutub menonjol. Yang pertama nanti menganalisis tadi faktor landasan kenapa menggunakan sistem PU secara presisi, memahami fenomena asimetri pada rutub kutub menonjol, transformasi sumbu DQ atau transformasi Pak pada persamaan dari trafo mesin, menghitung batas stabilitas statis dan transien pada unit pembangkit. Jadi materi ini bukan sekedar soal matematika, tapi tentang bagaimana kita memahami harmoni magnetisasi di dalam raksasa generator PLTA atau PLTU yang ada di kita sekarang. Ini sistem yang pertama kita adalah jelaskan sistem per unit. Standarisasi dari analisis jaringan multi tegangan. Nah, mengapa kita butuh sistem per unit? Yang pertama, di mana sistem tenaga listrik itu memiliki puluhan level tegangan, 13,8, 150, 500 kP, 70 kP, 20 kP, dan lain. Akibat tadi penggunaan trafo entah step up, step down, dan lain-lain. Sistem disederhanakan PU ya, PU per unit, melakukan yang pertama itu normalisasi, menyamakan bahasa elektrik di seluruh zona yang berbeda-beda tadi. Simplikasi, menghilangkan komponen rasio lilitan dari diagram single line diagramnya. Jadi rasio lilitannya dihilangkan dengan menyamaratakan sistem tersebut dalam satu PU. Bayangkan jika kalian harus menghitung aliran daya secara manual dengan mengalihkan rasio trafo di setiap simpul bus. Trafo step up simpulnya berapa lilitannya dan lain-lain. Terus trafo step down berapa lilitannya yang lain-lain dari 20 ke 70 ke 150, 150 ke 20 lagi, 20 ke 220 per 80 dan lain-lain. Maka nanti ini akan menguras waktu, tenaga, dan sangat kompleks. Sistem PU membuat trafo ideal menghilang dan menyisakan impedansi bocornya saja. Jadi ini trafo idealnya disamarkan dan mereplikasi yang tahu itu adalah impedansi bocornya. Jadi sisa-sisa atau rating dari 100% atau 1 PU itu nanti kalau kita lihat ada penurunan dan lain-lain, kita akan melihat berapa sih rugi-rugi atau bocor atau kekurangan dari jaringan tersebut. Sistem kelistrikan jaringan. Mengapa menggunakan PU? Di mana penyederhanaan trafo ideal dieliminasi. Rasio tegangan ditangani secara implisit melalui pemilihan V-base per zona. Konsistensi parameter di mana impedansi generator atau trafo dalam per unit hampir sama meskipun rating dayanya berbeda jauh 0,1 sampai 0,2 PU. Analisis 3 fasa di mana tegangan fase ke fase dan fase ke netral memiliki nilai PU yang identik, mengurangi risiko kesalahan faktor akar 3. Definisi dan landasan matematisnya, nilai per unit adalah nilai aktual, volt, ampere, ohm, atau volt ampere, dibagi dengan nilai basis dengan satuan yang sama. Kita bebas memilih dua besaran basis, biasanya adalah S-base dan P-base. Jadi, tadi kita lanjutkan. Kita bebas memilih dua besaran basis, biasanya S-base dan V-base. Sisanya harus dihitung. S-base itu adalah global, sama di seluruh jaringan, misalnya 100 ampere. V-base itu lokal, berubah di setiap zona trafo distribusi atau transmisi atau trafo di jalur single line tersebut. Besaran basisnya hanya dua besaran basis yang dipilih secara bebas, S-base dan V-base. Sisanya I-base dan Z-base diturunkan secara matematis. Standarisasinya, standar industri biasanya menggunakan S-base sebesar 100 MVA untuk memudahkan komparasi antar penyedia daya seperti PLN dan lain-lain. Penurunan impedansi atau Z-base, bagi mahasiswa elektro, menurunkan rumus Z-base adalah wajib dipahami dan diketahui. Z-base sama dengan V-base kuadrat dibagi dengan S-base.
sama dengan KV kuadrat dibagi dengan MVA dalam bentuk ohm. Perhatikan unitnya. KV dikuadratkan dibagi dengan MVA yang menghasilkan ohm secara langsung. Inilah efisiensi dalam perhitungan teknis dari sistem tenaga listrik. Metodologinya adalah chain of base, di mana data pabrik alat biasanya pada basis rating sendirinya kita harus memindahkannya ke basis sistem. ZPU yang baru sama dengan ZPU yang lama dikali dengan S base yang baru dibagi dengan S base yang lama dikali dengan V base yang lama dikuadratkan dibagi dengan V base yang baru. Peringatan, komponen kuadrat pada tegangan sangat sensitif. Perubahan 10% saja pada tegangan basis akan mengubah impedansi sebesar 21%. Makanya ini harus kritis kalian memahami. Pemodelan dari transformator dalam per unit. Dalam per unit, impedansi bosor trafo XT sama jika dilihat dari sisi primer maupun sekunder. Dengan syaratnya itu V base di kedua sisi mengikuti rasio trafo, S base tetap sama di seluruh sistem. Di mana nanti Z zona A ditentukan oleh generator, Z zona B nanti Z base B sama dengan Z base A dikali dengan V base B dibagi dengan V base A dalam bentuk kuadrat. Ini V base B dan A ini adalah rasio dari trafo. Contoh perhitungan numeriknya, di mana ada langkahnya, ada detail teknisnya sama hasilnya. Di mana basis sistemnya pilih S base 100 ampere. Hasilnya nanti adalah S base-nya adalah 100 ampere. Generator ratingnya 100 MVA 13,8 kV, X-nya adalah 0,20 PU. Hasilnya sama, tidak ada. Konversi generatornya dari 0,20 per 100 per 150. Jadi kan langkahnya basis sistemnya ada, generator ratingnya ada, dikonversi generatornya terhadap basis dari generator rating. Jadi 100 MVA dibagi dengan 150 dikali dengan impedansinya 0,20. Hasilnya adalah 0,133 PU. Nah, ringkasannya mahasiswa wajib memahami bahwa nilai PU tanpa basis yang jelas adalah tidak bermakna. Selalu nyatakan S base dan V base di setiap lembar jawaban kalian. Aplikasinya biasanya digunakan dalam software industri seperti ETAP, Dixilent, dan PSS. Makanya biasanya kalau kalian lihat di ETAP, Dixilent, MATLAB, PSSE, dan lain-lain yang pernah kalian pakai, itu biasanya ada V, ada MPA, KVA, terus ada ohm, impedansi X, R, L, R, LC, X, dan lain-lain. Itu adalah implikasi dari komponen matematis yang di mana berdasarkan nilai nameplate atau karakteristik dari komponen tersebut. Mengapa harus paham konversi? Sebelum kita menghitung kestabilan generator, kita harus memastikan semua komponen dalam bahasa yang sama, yaitu PU. Berikut adalah contoh nyata bagaimana melakukannya. Gimana? Studi kasus 1, konversi generator. Misalnya ada soal, sebuah generator memiliki rating 150 ampere, 13,8 kV dengan reaktansi bocor X sama dengan 0,20 PU. Tentukan reaktansi generator tersebut jika kita menggunakan basis sistem 100 MVA dan 13,2 kV. Identifikasinya S lamanya 150, V lamanya 13,8. X lamanya adalah 0,2. S barunya adalah 100, tegangan barunya adalah 13,2. Hasilnya adalah XPU new-nya tadi dari rumus yang sebelumnya. Hasilnya X-nya, XPU yang baru adalah 0,1458. Oke, paham di sini ya terhadap rumusannya ya, sederhana ya. Oke, lihatlah hasilnya. Reaktansi mengecil karena basis daya sistemnya 100 lebih kecil dari rating 150. Namun sedikit terkoreksi naik karena tegangan basis sistemnya diturunkan. Lihat tadi,
X-nya 0,2. 0,14. Studi kasus 2. Jaringan multi-zone, di mana tentukan tegangan basis di zona transmisi jika zona generator adalah 13,8 kV dan trafo step up memiliki rasio 13,2/150. Studi kasusnya, langkahnya adalah Vbase sama dengan Vbase 1, Vbase 2, Vbase 1 dikali dengan V nominal 2 dibagi dengan V nominal 1. Vbase 2-nya adalah sama dengan 13,8 dikali 150 dikali 13,2 sama dengan 156,81 kV. Catatannya, Vbase zona transmisi tidak harus 150 kV. Ia harus mengikuti rasio trafo dari zona sebelumnya. Jadi harus mengikuti zona-zona sebelumnya tadi. Nah, itu tadi terkait PU. Sekarang kita masuk ke kutub menonjol, di mana ini nanti berhubungan terhadap asimetri magnetik dan model sumbu dari DQ. Pengenalan dari generator kutub ini, definisinya generator kutub menonjol atau silent pole ini banyak dipakai pada pembangkit hidro dan pembangkit sinkron berkecepatan rendah hingga menengah. Struktur kutubnya mempengaruhi induktansi magnetik dan karakteristik reaktansinya. Kenapa dibilang kutub menonjol tadi? Karakteristiknya itu memiliki reaktansi sinkron yang berbeda, XD dan XQ-nya. Silence-nya menyebabkan XD tidak sama dengan XQ dan mempengaruhi perilaku pada gangguan serta model per unitnya. Relevansi pada analisis PU-nya, parameter mesin harus dikonversi ke basis yang konsisten pada tiap level tegangan untuk analisis kestabilan, aliran daya, dan gangguan. Nah, karakteristik fisik rotor menonjol yaitu silent pole rotor, umumnya yang ada atau dipakai di PLTA, memiliki celah udara yang tidak uniform. Kecepatannya rendah, jumlah kutubnya banyak. Celah udara itu dipusat di kutub kecil, sumbunya D, celah udara di antara kutub besar, sumbunya Q. Jadi ini perbedaan dari relaktansi rendah, inti besi tanpa celah, dan fluktuasi magnetiknya. Terus kalau yang udara ada celah udara. Fluknya melebar, terus tadi ada celah udaranya. Nah, ini juga dalam bentuk analisis relaktansi pada celah udara. Ada celah udaranya, inti ferromagnetisasi besi, dan fluksnya. Visualisasi relaktansi magnetik. Kalau ini inti besi penuh, kalau dengan celah udara ini. Nah, ini bedanya. Nah, kalau secara visualnya, relaktasi rendah itu ini jalan mulus dengan jembatan tanpa ada hambatan. Kalau relaktansi tinggi, ada hambatan atau ada rintangan, ada lobak di jalan tersebut. Sesuai kontur tanahnya. Nah, parameter listrik dan diagram pasornya yaitu parameter penting di mana tahanan stator, reaktansi langsung XD, reaktansi kuadratur XU, reaktansi transien X aksen D, reaktansi subtransien X double aksen D, dan waktu konstanta eksitasi, di mana diagram fasor memperlihatkan hubungan tegangan terminal, kutub rotor, arus pada sumber DQ. Pahami perbedaan sudut rotor dan sudut fase tegangan terminal untuk analisis stabilitas sudut. Mengapa tadi dikatakan XD tidak sama dengan XU? Itu ada ketidakseragaman fisik menciptakan asimetris reaktansi, di mana sumbu D direct dan sumbu Q kuadratur, di mana flux lewat besi, relaktansi rendah, induktansi tinggi. Kalau yang D, kalau yang Q, flux lewat udara, relaktansi tinggi, induktansi rendah. Jadi hukum fisika dasarnya, besi mengantarkan magnet jauh lebih baik dari udara. Maka reaktansi sumbu D selalu lebih besar dibandingkan sumbu Q. Nah, untuk rangkaian ekuivalen dalam bentuk PU, model PU mengekspresikan impedansi, arus, dan tegangan terhadap basis S-base nama V-base. Rangkaian ekuivalen biasanya menggunakan E aksen dan
X aksen D, dan X double aksen D. Ini analisis gangguan singkat. Di sistem multilevel, setiap bagian generator trafo bus memiliki basisnya sendiri. Penting untuk menyamakan basis saat menggabungkan modelnya. Ketepatan konversi parameter PU pada sistem multilevel, maka prinsip dasarnya impedansi PU Z aktual dibagi Z base dengan Z base-nya adalah V base kuadrat dikali dengan S base. Dengan S base dan V base harus jelas untuk setiap level tegangan. Jadi acuannya adalah S base sama V base. Konsekuensi kesalahan atau gangguannya salah basis menyebabkan penggeseran impedansi yang relatif besar. Hasil aliran daya, respon, gangguan, dan setting proseksinya akan menjadi salah kalau impedansinya juga tidak akurat. Aturan praktisnya atau aturan teknisnya, ketika menghubungkan dua basis berbeda melalui trafo, gunakan rasio transformasi untuk menormalisasi impedansi ke basis target sebelum penggabungan dari jaringan tersebut. Langkah-langkah analisisnya, yang pertama tentukan S-base-nya. Umumnya S-base itu per area atau per studi, dan V-base-nya pada tiap level tegangan. Baru bisa dihitung Z-base-nya untuk setiap level tegangan Z-base, V-base, kuadrat, S-base. Konversi impedansinya ke dalam satuan PU pada masing-masing jaringan tersebut. ZPU sama dengan Z aktual dibagi dengan Z-base. Jika perlu gabungkan ke satu baris tunggal, ZPU yang baru disama dengan ZPU lama dikali dengan S-base lama dibagi dengan S-base baru dikali dengan V-base baru dibagi dengan V-base lama kuadrat. Gunakan bentuk sederhana sesuai dengan konversi. Habis itu baru model transformasi impedansi sesuai dengan rasio tegangannya. Perhatikan signifikansi impedansi belitan pada basis sekunder. Integrasikan model generator silent pole XD, XQ, X aksen D, X double aksen D ke jaringan PU yang telah disejajarkan. Masalah induktansi variabel. Karena rotor berputar, induktansi stator berubah terhadap waktu. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan variabel yang terus bergerak? Jawabannya ada di transformasi Fock. Logikanya, transformasi Fock itu, teknik ini merubah besaran stator dari awalnya ABC ke dalam koordinat yang berputar bersama rotor, atau DQ sama dengan 0. Anggaplah kita ini sedang menonton komedi putar dari luar. Kita melihat komedi putar dari luar nih. Sangat sulit mengikuti gerakan satu kursi saja. Tapi jika Bapak melompat dan duduk di atas komedi putar itu, kursi di depan Bapak terlihat diam, konstan. Inilah yang disebut visualisasi dalam konversi ke transformasi. Kita melihat tadi komedi putar. Kalau kita melihat satu kursi saja yang berputar itu akan sangat sulit. Tetapi apabila kita beli tiketnya masuk duduk di kursi tersebut, kita melihatnya itu kursinya diam dalam satuan yang normal. Inilah yang disebut dengan nanti konversi dari ABC ke DQ. Hasilnya nanti arus AC pada stator terlihat sebagai besaran dalam satuan visual DC pada sumbu D dan Q jika sistemnya seimbang. Jadi istilahnya itu kita memvisualisasikan arus AC yang gelombang sinus tadi dalam bentuk garis seperti satuan besaran tegangan DC. Nah, ini menarik. Jadi matriks transformasinya adalah ID, IQ sama IO disama dengan P dalam sudut theta dikali dengan IA, IB, IC. Di mana theta adalah posisi sudut rotor, nilai IO biasanya 0 pada sistem yang seimbang. Jadi nanti fungsinya FD, FQ, FO 2/3 cos dari theta min sin theta setengah cos theta min 100. Berbeda 120 derajat dan 240 atau plus 120. Fasor. Nah, kalau kalian tahu fasor ini, nanti rumusannya mengacu ke fasor juga. Jadi ada hubungannya kalau kalian itu belajar tadi dasarnya dulu fasor, dasar rangkaian.
dasar tegangan 3 fasa, bagaimana konversinya ke pasor, terus pasor nanti dalam bentuk DC atau transformasi Park. Daya sinkron dan daya reluktansi, total daya elektrik pada kutub menonjol memiliki komponen tambahan, yaitu adalah P, Ev dibagi dengan XD sin theta plus V2 per 2 1 per XQ dikali dengan 1 per XQ min 1 per XD sin kuadrat theta. Komponen 1 daya eksitasi sama dengan rotor silinder, komponen 2 daya reluktansi hanya ada di kutub menonjol. Untuk signifikansi dayanya reluktansi, di mana ada keajaiban pada mesin kutub menonjol. Meskipun arus eksitasinya hilang, mesin ini masih bisa menghasilkan daya, di mana rotor akan berusaha mengarahkan reluktansi terendahnya dengan flux stator. Jadi, tetapi puncaknya terjadi pada sudut 45 derajat. Inilah dikatakan mengapa generator sinkron kutub menonjol lebih sulit lepas sinkron pada beban rendah dibandingkan rotor silinder. Kenapa? Ada karakteristik di mana meskipun arus eksitasinya 0, mesin masih bisa menghasilkan daya. Dia menyearahkan reluktansi terendah dari flux stator dari motor tersebut. Tetapi maksimal puncaknya tetap 45 derajat. Jadi, istilahnya tersebut, trafo tersebut akan tetap sinkron. Walaupun tadi pada beban-beban yang rendah. Kita tahu mensinkronkan trafo, apalagi pada saat sistem baru berjalan atau ada gangguan dan lain-lain, itu harus sama persis derajat, frekuensi, sudut, dan lain-lain. Sehingga ini menjadi suatu benefit yang tinggi apabila tidak lepas sinkron pada saat beban rendah. Studi kasus ketiga, yaitu perhitungan daya. Misalkan, soal ada generator kutub menonjol XD dan sama dengan 1, XQ-nya 0,6, tersambung ke bus tak terhingga unlimited V-nya 1 P. Gaya gerak listrik internalnya E-nya adalah 1,2. Hitunglah daya jika sudut bebannya adalah 30 derajat. Jadi nanti P-nya adalah 1,2 kali 1 per 1 sin 30 ditambah 1 kuadrat per 2 dikali dengan 1 per 0,6 dikurang dengan 1 per 1 sin 60. Hasilnya adalah 0,8 P-nya. 0,888. Jadi masih ditoleransi karena kan batas minimalnya itu adalah 0,85 P. Perhatikan kontribusi daya reluktansi. Ini daya reluktansi ya. Berada tadi di poin 11 plus. Tanpa sifat silent pole. Daya mesin hanya 0,6 PU, daya mesinnya ini reluktansinya, daya mesinnya. Artinya silent pole menambahkan kekuatan mesin sekitar 32% dari 0,6 ya dibagi 2 jadi 32 pada kondisi ini. Dampak ketidakakuratan konversi, perhitungan arus gangguan yang salah, impedasi yang tidak tepat, biasanya mengakibatkan arus hubung singkat yang dinilai salah. Ini mempengaruhi rating dari proteksi dan setting relay. Risiko proteksi dan kontrol, di mana proteksi overcurrent, distance, bergantung pada impedansi per unit. Kesalahan menyebabkan trip tidak tepat atau tidak trip saat diperlukan. Ini dampak ketidakakuratan konversi karena kita mengacunya berdasarkan nanti konversi, terus standar konversi itu nanti akan dimasukkan ke dalam penilaian proteksi di relay yang ada di jaringan. Dampak ekonominya, desain konservatif atau kegagalan operasi dapat meningkatkan biaya investasi dan downtime operasi karena tadi kesalahan tadi bisa merusak trafo atau bebanan, terus waktu perbaikannya pun akan semakin lama. Sekarang kita masuk ke stabilitas tenaga.
di mana ada swing equation dan analisis transient di dalam stability power system, sistem tenaga elektrik. Nah, swing equation atau dinamika rotor ini menggambarkan keseimbangan antara torsi mekanik PM dan torsi elektrik PE. Jadi rumusannya ada 2HD D kuadrat per WS omega S D kuadrat theta per DT kuadrat sama dengan PM min P. H ini ada H di sini menunjukkan konstanta inersia. Semakin besar nilai H, maka semakin berat rotor untuk goyah, atau bisa dibilang semakin besar H-nya akan semakin stabil. Klasifikasi stabilitas sistemnya, stabilitas statusnya, respon terhadap gangguan kecil, perubahan beban bertahap. Batasnya adalah dP per d theta lebih dari 0. Stabilitas transiennya, respon terhadap gangguan besar, short circuit, batas kriterianya adalah kriteria luas sama dengan IAC, energi dari AC. Logika equal area kriterianya IAC, prinsipnya adalah energi yang diserap rotor saat gangguan harus dilepas kembali. Area 1 terjadi saat gangguan, PE-nya turun, rotornya dipercepat. Area 2, declares, terjadi saat gangguan selesai diperbaiki atau sudah clear. Nanti PE-nya elektriknya naik, rotornya diperlambat. Syarat stabil adalah A2 lebih dari sama dengan A1. Bayangkan, misalnya kalau visualnya itu kita menarik pegas A1, jika pegas itu dilepas dan tidak sanggup menahan beban baliknya A2, maka sistem akan meledak atau lepas sinkron. Maksudnya di sini, pas pada saat kita tarik, kalau kita tidak bisa menahan sebelum kita mengkeker, sebelum kita mengkeker beban baliknya, maka nanti semakin jauh kita menarik, semakin jauh yang menarik, entah itu nanti dalam hal ini sistem meledak atau lepas sinkron, itu adalah panahnya lepas dengan target tidak sesuai, atau kerangkanya atau karetnya pecah atau meledak. Visualnya seperti itu. Ini juga ada critical clearing angle atau theta CR. Berapa lama fault gangguan boleh dibiarkan sebelum sistem runtuh atau pemadaman? Itu ada rumusannya juga. Adalah cos theta CR, di mana PM itu theta maksimal dikurangi dengan theta 0. Dikurang dari P1 cos theta 0 plus P2 cos theta maksimal dibagi dengan P2 kurang P1. Di mana di sini ada proteksi, di mana relay dan CB harus bekerja lebih cepat dari waktu yang setara dengan theta CR. Jadi sebelum theta CR selesai, relay dan CB harus bekerja lebih cepat. Studi kasusnya, batasan stabilitas misalnya yang 4. Sebuah generator mengirim daya PM-nya 0,8 PU. Kurva daya saat gangguan daya gangguannya adalah 0. Dan setelah gangguan adalah 1,5 clear sin theta 0. Tentukan sudut pemutusannya. Rumusannya adalah PM P max sin theta 0. Sin theta 0 PM per P max 0,8 per 1,5. Identifikasi theta 0-nya tadi adalah sin. Kalau mencari theta 0-nya maka arcos sin. Sin-nya pindah ke sana jadi arcos sin. 0, PM per P max adalah 0,8 per 1,5. Jadi hasilnya 32,2 derajat atau 0,56 radian. Diubah derajat ke radian. Theta maksimum 180 derajat dikurangi theta 0 sama dengan 180 dikurangi 32,2 derajat sama dengan 147,8 derajat. Atau dalam bentuk konversi radian dalam hitungan standar manualnya 147 pi dibagi 180 sama dengan 2,58 radian. Inilah yang nanti sudut pemutusan kritisnya ada di 147 derajat. Also
Maksimalnya 147 derajat, minimalnya adalah 32 derajat. Jadi dengan data tadi PM-nya 0,8, Pmax-nya 1,5, theta nolnya adalah 0,56 radian 3,2, theta max-nya 2,58 radian atau 147. Cos theta max-nya cos 147 adalah 0,846. Masukkan dalam rumusannya, PM sama dengan theta max per min theta 0, maka 0,8 dikali 256 min 0,56 hasilnya adalah 1664. Pmax cos theta max sama dengan 1,5 dikali min 0,846 sama dengan min 1,269. Cos CR-nya nanti adalah masukkan hasilnya 1,164 terus min 1,269 dibagi dengan sudut awalnya 1,5 terus 0,345 ini tadi adalah di sini dan 1,5 dibagi dengan 1,5. Hasilnya 0,164 dikurangi 1,26 adalah 0,345. Dibagi dengan 1,5 hasilnya adalah 0,2303. Theta CR-nya arcos dari 0,2303 adalah 76,7 derajat atau 1,338 radian. Jadi sudut pemutus kritisnya adalah 76,77 derajat tepatnya. Jadi range-nya T3 2147, range range-nya dalam bentuk titik utamanya itu adalah 76 derajat. Kesimpulannya, relay harus memutus gangguan sebelum rotor berayun melewati 76,7 derajat. Jadi 32 sampai 76 harus sudah memutus gangguan. Jika PMT lambat, pembangkitan akan trip karena kehilangan sinkronisasi dari rotor dari trafo tersebut. Nah, itu kenapa tadi ada clearing time-nya, ada rumusannya, ada batas awal sama batas akhirnya. Ini yang nanti menjadikan standarisasi terhadap sistem proteksi yang bekerja terhadap gangguan dan pemulihan dari sistem distribusi tersebut. Oke ya, dalam hal ini sudah, kita akan lanjut ke arus gangguan. Di mana ini fenomena, kita akan membahas fenomena substansian dan perhitungan short circuit. Short circuit. Mengapa arus gangguan sangat besar? Dalam gangguan sesaat, setelah gangguan, reaktansi mesin sangat rendah. Jadi, reaktansi mesin itu XD 12%. Maka fasenya tadi adalah kalau subtransient XD 12% sangat besar dan cepat meluruh sifat arusnya. Kalau transient XD aksen besar meluruh lambat. Kalau steady state XD-nya arus sinkronnya normal. Jadi sangat besar tapi sangat cepat juga kembali. Tapi waktunya milidetik tadi. Makanya pada saat voltage sag atau gangguan tegangan sag di bawah 1 detik itu akan mengakibatkan gangguan yang sangat parah apabila tidak diantisipasi atau dianulir. Kita menggunakan XD double aksen untuk menentukan kapasitas rating PMT. Jika menggunakan XD, maka PMT akan meledak saat terjadi short circuit. Jadi, jangan menggunakan relay dengan skema atau standar atau perhitungan proteksi pada arus sinkron normal. Tapi kita harus pada arus sinkron sangat besar atau cepat. Ini nanti kasusnya adalah bisa berpengaruh terhadap misalnya petir meledakkan trafo. Apabila pemutusnya tidak memutus sebelum waktu yang diharapkan di substansial, tapi dia malah di steady state. Dia meledak dulu baru relaynya berjalan. Itu akan mengakibatkan investasi akan lebih bertambah lagi karena kita harus mengganti satu trafo lagi yang rusak. Oke. Contohnya arus short circuit.
ada generator 100 MVA. Bebannya adalah 13,8 kV, XD double action-nya 0,15 PU. Terjadi gangguan 3 fasa di terminal generator. Hitunglah arus gangguan substansien dalam ampere. Berdasarkan perhitungan arus gangguan subtransien 3 fasa, arus per unitnya IPU sama dengan 1 per 0,15. Jadi ada 6,67 PU. Arus basisnya, is base-nya 100 dari generatornya tadi dibagi dengan akar 3 dikali dengan 13,8. 100 per 23,9 adalah 4,18 kilo ampere. Arus per PU-nya 6,7, arus basisnya 4,8. Arus gangguannya, maka nanti arus gangguan itu arus basis dikali dengan arus per unit. 667 dikali 4,18 adalah 27,88 K. Jadi besar arus gangguan subtransien adalah 27,88 kilo. Jadi ini nanti yang menjadi istilahnya standar relay tersebut bekerja 27,88 kilo. Kalau masuk di situ langsung tok selesai. Selain perhitungan proteksi elektrik, ada juga proteksi fisik di rotor. Di mana proteksi fisik di rotor itu meredam ayunan terhadap rotor, menghasilkan torsi induksi dan menyeimbangkan deviasi kecepatan, dan mengurangi stres mekanis pada poros shaft. Nah, ini ada evaluasi dari materi-materi yang tadi. Setelah melatih PU, model DQ, daya reluktansi, hingga stabilitas transien, mari kita simpulkan kaitkan antara semua bab ini dan dalam satu gambaran besar ini. Yang pertama, sinergi analisis sistem tenaga. Ini hubungannya terkait nanti ASTL 1 dan 2 juga ada terkait hubungannya. Di mana PU sistem memungkinkan data mesin silent yang kompleks masuk ke simulasi grid. DQ model memberikan parameter XD dan XU yang akurat untuk kurva daya. Stability analysis menggunakan kurva daya tersebut untuk menghitung keamanan dari operasi. Tanpa salah satunya, grid kita buta atau tidak bisa berjalan beroperasi maksimal. Akurasi parameter di tingkat pembangkit dalam bentuk DQ model menentukan keberhasilan operasi interkoneksi di tingkat nasional atau wilayah tersebut. Implementasinya biasanya digunakan software etap atau Silent untuk menganalisis hal ini. Bagaimana sekarang memasukkan data di software profesional? Kita modelkan generatornya. Kita harus memilih dalam bentuk silent pool dan memasukkan nilai XD, XQ, XD action, dan XD double action. Biasanya kan kemarin kita cuman istilahnya rekomendasi atau kita klik langsung masuk nilainya. Kita bisa menghitung sendiri sesuai dengan spesifikasi jaringan kita. Inersia, masukkan nilai H untuk simulasi stabilitas transiennya. H-nya juga sama, masih calculate di salah satunya etap tadi, calculate sendiri, maksudnya di calculate otomatis. Kita bisa memasukkan nilai inersia. Basisnya pastikan S-base dan V-base-nya sudah sesuai dengan chain of base manual kalian. Jadi ini untuk mengimplementasikan software terkait nanti simulasi proteksi atau simulasi keamanan dalam jaringan distribusi tersebut. Tip analisis untuk kalian yang pertama, biar kalian tidak salah, selalu cek satuannya. Jangan sampai satuannya berbeda satu sama lain. Selalu cek juga impedasi saluran dalam bentuk ohm dan harus dibagi dengan Z-base zona tersebut. Yang kedua, ingat XD harus lebih besar daripada XU. Jika hasil hitung kalian sebaliknya, ada kesalahan konsep dari sistem asimetri. Yang ketiga, sudut pemutusan kritis atau tadi theta CR harus selalu dinyatakan dalam satuan derajat atau radian secara konsisten. Referensinya kalau kalian mau belajar secara mendalam lagi, lebih detail lagi, ada contohnya juga, ada panduannya juga, itu ada di Haji Sadat Power System Analysis dalam buku McGraw-Hill.
penerbitnya McGraw-Hill, bukunya Power System Analysis. Penulisnya Prabu Kundur juga, Power System Stability Control di McGraw-Hill juga penerbitnya. Ada Stevenson, Element of Power System Analysis. Ringkasannya, mahasiswa kini akan dapat merancang diagram relaktansi sistem tenaga, memahami kontribusi daya relaktansi, dan menilai kerawanan sistem terhadap gangguan transi. Oke, ini akhir dari materi kita. Kalau ada yang tanyakan, silakan ditanyakan. Ini kesimpulannya, yaitu model PU adalah alat esensial untuk menyederhanakan perhitungan dan membandingkan komponen berbeda dalam sistem. Ketepatan konversi parameter dalam sistem multilevel harus diperhatikan, di mana konsistensi S-base, V-base, dan koreksi impedansi trafo. Untuk generator kutub menonjol, perhatikan perbedaan XD dan XQ serta parameter transien X aksen D dan X double aksen Q saat memodalkan respon gangguan. Praktikkan dengan studi kasus simulasi PSCAD, PSSE, MATLAB, serta rujukan dari buku Kundur dari tahun 1994 untuk teori dan contoh detail dari sistem tersebut. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.